Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini untuk memenuhi undangan sahibul hajat, yaitu pimpinan Pondok Pesantren Nurul Balad Al-Ustaz Nur Khalid Abdul Khalid. Salawat serta salam kita curahkan ke hadirat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang salawatnya itu tidak akan terhenti, yang cahayanya akan selalu terang benderang sampai hari kiamat nanti, malah sampai-sampai cahayanya itu akan terus berada dan terlihat buat kita bagi para pecintanya di hari kiamat nanti, dan kita meminta tolong kepada syafaat tersebut, cahaya tersebut, agar memberikan kita syafaatnya dan dimasukkan kita ke dalam surga bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Pak Ijo, saya harus lihat contekan di sini karena belum kenal semuanya, mohon maaf sebelumnya. Al-Ustaz Abdul Khalid selaku pimpinan Pondok Pesantren Nurul Balad Kades Mentawai. Bapak Abu Bakar Acang ada di sini. Wakil Sekdes. Ada? Istrinya. Oh, sekdesnya ada. Alhamdulillah. Bapak Kades, Bapak Ketua BPD beserta anggota, para wali murid Pondok Pesantren Nurul Balad. Mungkin yang di belakang itu ibu-ibu semua wali murid ya. Nah, semua anak-anaknya belajar di sini kan? Apa sekitar sini yang hadir? Sebagian ya. Bapak Haji Ardi, Ketua Yayasan Pondok Pesantren Darul Furqan Rantau Pandan Bungo, yang alhamdulillah hadir juga bersama kita. Memang dari awal saya masuk ke Jambi ini ya berkat beliau itu. Alhamdulillah saya juga jadi pembina pada Pondok Pesantren beliau ini di Lubuk Kayu Aro. Jadi memang binanya dari jauh dan saya wakilkan Ustadz Safar ini nih, yang paling ganteng ini sebagai asisten saya di sini, dan alhamdulillah sudah terbentuk juga majelis salawat dengan nama Majelis Al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah dengan kedua cita-cita tersebut kita bisa mempersatukan umat, dan insyaallah kita jadikan Muara Bungo ini bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mendapatkan syafaatnya. Merangin. Lebih apa ini? Oh, di sini Merangin ya? Iya, betul. Saya salah kamar berarti. Karena saya bolak-balik aja Merangin, Bangko, Bungo, Jambi gitu. Sini mau namanya apa aja itu. Nanti dibilang, saya dari Bungo mau kemana? Mau ke Merangin. Oh iya, dari Merangin mau kemana? Mau ke Bangko. Dari Bangko di mana? Ya Merangin. Lo Merangin di Bangko? Iya. Oh sama-sama juga berarti saya muter-muter. Ketua DPD PKS Merangin ada hadir ya? Hadir. Alhamdulillah. Mudah-mudahan panjang umur ya Pak. Amin. Hadirin hadirat yang pada siang hari ini walaupun sedikit berpanas-panasan, agak sedikit berpeluh, tapi insya Allah keringat yang keluar dari tubuh kita itu menjadi saksi buat kita nanti di hari kiamat bahwasanya kita pada saat ini ikut hadir bersalawat dan menghadiri akikah putri daripada Al-Ustaz Nurul Khalid ini. Langkah kaki kita pun insya Allah dihitung sama Allah Subhanahu wa taala. Tiap jengkalnya. Jadi kalau misalnya dia datang dari Jambi gitu ke majelis ini, ya udah dihitung dari Jambi itu. Nah, dari situ pula banyak kita punya saksi. Makhluk-makhluknya Allah. Pohon-pohonan yang kita lihat, tanah yang kita dudukin, udara yang kita hisap, semuanya bersaksi. Kenapa? Karena kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh alam semesta ini diciptakan lantaran nurnya, cahayanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat, laulaka ya sayyidi ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan saja lantaran engkau wahai kekasihku, tidak akan diciptakan alam semesta. Jadi ini surga itu dari cahayanya Rasulullah SAW. Neraka dari cahayanya Rasulullah SAW. Kalau kita banyak menghubungkan diri kita ini kepada Rasulullah SAW dengan salawatnya, berarti surga itu merindukan kita. Neraka memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita itu tidak masuk ke dalamnya.
Dan ketahuilah keberuntungan kita ini sebagai umat Nabi Muhammad, masuk surga pertama kali daripada umat-umat yang lainnya. Karena pintu surga itu tidak terbuka kecuali nama Muhammad SAW disebutkan. Di setiap pintu surga itu dengan segala kenikmatannya tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Di singgasananya Allah tertulis la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pada tiang-tiang arasy istananya Allah tertulis juga la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam sampai minta tolong kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad ini 2000 tahun cahayanya ini sudah diciptakan, tapi diciptakan terlebih dahulu ini dari tanah lembung Nabi Adam. Tapi cahayanya Rasulullah sudah ada. Ketika Nabi Adam tergoda, ini iblis godain Nabi Adam. Nabi Adam tidak tergoda. Si iblis godain perempuan, istrinya Nabi Adam, Siti Hawa itu. Nah, Siti Hawa termakan godaannya iblis. Laki-laki termakan godaannya wanita. Nah, makanya terkenal tuh yang namanya perempuan bisa godain suaminya. Wajar nggak? Wajar nggak kira-kira? Iya kan? Nah, suami memang wajib tuh. Si perempuan perlu apaan? Beliin. Perlu make up, jangan yang murah-murah belinya. Setuju nggak, Bu? Bu, setuju nggak? Ini saya lagi belain perempuan, ya nggak setuju, udah biarin aja. Tapi make upnya itu dipakai buat suaminya, Bu. Jangan kalau pas lagi kondangan, undangan pernikahan ini pakai make upnya menor bener. Sampai 3 cm itu bedak. Ya kan? Kurang poles lagi, kurang poles lagi. Itu bibir malah dipakai sepertiganya itu, sticknya habis. Dibelikan baju yang bagus-bagus sama suaminya, alhamdulillah. Memang kewajiban si suami, tapi dipakai buat suami, Bu. Jangan dipakai buat orang lain. Haram, Bu, kalau kita mau pakai make up tuh wangi-wangian, tujuannya untuk supaya dilihat orang lain selain daripada suami kita. Haram. Yang orang yang begitu itu nggak dapat surga. Makanya di neraka itu kebanyakan perempuan, Bu. Kenapa begitu? Karena udah bagus dia pakai hijab, udah bagus dia pakai cadar, dia masih asyik selfie di Instagram, Facebook. Benar apa betul? Benar apa betul? Asyik dia selfie, mau kondangan dulu, udah dandan rapih nih. Benar apa betul kira-kira? Nah, itu harus dihindari kalau udah dandan buat suami. Ini suami udah panas-panasan di daerah sini kan panas banget, Bu. Panas nggak, Bu, kira-kira, Bu? Panas. Sekarang aja kita keringetan tuh pakai kipas angin, itu yang pakai kipas banyak. Nah, ketahuan udah panas begini nih, ya kan? Nah, suami ademin. Suami pulang kerja, datang sampai ke rumah. Ini giliran kondangan doang, dia rapi, wangi, ya kan? Apa namanya, pipinya sudah merah-merah gitu. Terus dia punya kelopak matanya ada yang biru, ungu, kuning, semua dicampur warna di situ. Kalau si suami ini panas-panas pulang ke rumah, terus melihat ini si istrinya, ya Allah cantik bener, udah dandan dia, udah wangi dia, udah pakai pakaian yang rapi gitu. Kira-kira senang nggak suaminya? Senang. Bakalan dikasih lagi nggak duit? Bakal kasih lagi. Rajin itu suami nyari duit buat istrinya. Tuh, ini enggak. Giliran kondangan udah ditungguin lama bener. Suami kan biasanya ini kan suami kan udah rapi duluan tuh, iya kan? Si istri ya 2,5 jam kayak film India tuh dandannya. Dandan repot, mandi dulu, ya kan? Habis mandi dia ngapain dulu? Habis gitu dia pakai, wah udah pokoknya susah dah. Udah jalan susah bener. Kenapa semua pakaiannya ketat? Pakai jilbab tapi pakaiannya ketat gitu. Saya sumpahin robek di jalan tuh yang begitu tuh.
Jangan. Tahu nggak tuh yang apa namanya tuh, yang fighter UFC tuh, Habib Nurmagomedov, yang petarung UFC itu, yang dari Rusia, itu dia Muslim. Ketika menikah, ini istrinya tuh kan dipajang tuh, ditutup sama dia, ditutup pakai cadar, gak kelihatan. Para wartawan tanya, kok menikah tapi perempuannya nggak dikasih lihat? Cukuplah istri saya kecantikannya buat saya saja. Kalaupun ada kekurangan, kekurangannya pun buat saya saja. Saya tidak mau menjadi fitnah istri saya yang tidak tahu apa-apa, justru menjadi ejekan orang lain. Saya suaminya, saya bertanggung jawab kepadanya, saya menafkahkan dia, dan saya nggak mau istri saya itu dilihat oleh orang lain. Tuh, makanya suami jagain istrinya. Kalau misalnya istri masih tukang selfie di Instagram sama Facebook, ya kan, cegah. Jangan, masa iya istri kita obral. Entar kalau misalnya ada orang yang punya mata jahat tuh ada, dilihat, cantik bener nih, mengumbar kemesraan kita nih di media sosial. Kalau misalnya ada mata jahat melihat, oh jadi rusak itu hubungannya, direbut tuh. Emang mau nih para suami istrinya direbut orang, mau nggak? Nah, makanya ada istilah pelakor, bener nggak? Iya, kenapa itu? Kenapa? Karena suaminya suka pajang istrinya, terus istrinya ini repot sama urusan dandan sendiri. Tuh, makanya jangan sampai tuh kita bikin yang hal-hal sedemikian rupa. Lanjut nggak, Bu? Pak, lanjut nggak? Udah gerah nih, pulang aja yuk. Nah, pulang aja apa? Ini akekah, hukumnya sunnah muakkadah. Akekah itu setiap anak yang terlahir kita akekahkan. Yang laki-laki 2 kambing, yang perempuan 1 kambing. Akekah itu adalah nama rambut yang dipotong ketika akekah tersebut, ketika bayi ini lahir, hari pertama, hari ketiga, hari kelima, atau hari ketujuh, atau kelipatan-kelipatannya. Akekah itu apa sih? Akekah itu ada yang bicara di dalam riwayat, dalam kitab, itu adalah penebusan. Kita ini lahir sudah durhaka sama ibu kita, naudzubillah. Kenapa? Kita terlahir, kita tumpahkan darah ibu kita. Benar apa betul kira-kira? Ketika ibu melahirkan, kan ibu-ibu udah pada melahirkan semua nih. Woi, udah pada melahirkan belum? Mana yang masih perawan, mana yang tunjuk tangan yang masih perawan? Ini anak hadro belum pada nikah soalnya. Sekalian tunjuk tangan sama nomor WA. Buat anak hadro, bukan buat saya. Nah, itu kita terlahir sudah apa? Sudah menumpahkan darah ibu kita. Nah, akekah itu tebusan darah ibu kita. Nah, kalau kita nggak keakekahkan itu anak, sudah terbukti banyak ini anak kalau laki-laki batungnya naudzubillah, nggak bisa dibilangin. Ntar ngadu udah ke Habib, Beb bacain apaan ke Beb, nih anak batung bener. Aneh bilang udah diakekain belum? Belum. Habib aja bacain, akekain, sunnah muakkad. Nah, Habib aja suruh kerja, udah lagi yang bikin si anaknya. Iya kan? Yang enak dia berdua istrinya. Giliran tuh anak lahir, Beb badung bener nih anak lahirnya. Terus bagaimana? Doain Beb biar gak badung. Lah, jadi urusan saya kok. Situ yang enak, situ yang bikin, situ yang kedasak kedusuk tiap malam. Tiba-tiba pas lahir anaknya, Habib diserahin. Dia akekain dulu. Begitu juga yang perempuan. Nah, kalau misalnya diakekain itu anak, baik laki-laki ataupun perempuan, insya Allah terjaga dia. Sekarang ini kan pergaulan narkoba, pergaulan sekarang TikTok, pergaulan sekarang apa lagi? Game. Itu iklan-iklannya semua pajang aurat. Sengaja umat Islam ini mau dihancurin dengan perkara-perkara kayak model begitu. Sekarang kalau saya mau tanya, kita cinta nggak kepada Rasulullah? Cinta. Sayang nggak kepada Rasulullah? Kalau begitu saya mau tanya, nama ayahnya Rasulullah siapa? Abdullah. Nama ibunya siapa? Nama anaknya yang perempuan siapa, yang 4 orang?
Nggak tahu. Siapa aja coba? Nggak ada yang jelas. Anak laki-lakinya Rasulullah yang 3 orang yang meninggal di kala kecil. Siapa aja? Ibrahim. Terus? Nggak kenal juga. Giliran artis Korea pada kenal. Giliran yang main drama Korea pada kenal. Ditungguin dramanya itu, sinetronnya tuh. Sampai gini hari. Udah muka-mukanya muka-muka kayak bencong yang laki itu. Udah kayak perempuan gitu. Nggak tahu dia dandan di mana. Repot amat kita ngurusin orang yang model begitu. Kita Rasulullah nih yang bakal berikan syafaat buat kita, yang menolong kita, yang nangis-nangis sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Ini Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sujud begitu. Ya Habibi, katanya, wahai kekasihku, irfa' ra'saka, angkat kepalamu, wasal tu'ta, mintalah kamu akan diberi, wasfa'tu syafa', berilah syafaat yang engkau mau, maka akan kuberikan pertolongan. Sujud itu sampai Allah Subhanahu wa taala mengangkat beliau dari sujudnya untuk menolong siapa? Nolong kita. Artis Korea ada menolong kita, kenal mente juga kakak. Tapi kalau Rasulullah SAW dalam riwayat itu setiap hari Senin dan Kamis laporan amal perbuatan kita itu dilaporkan kepada Rasulullah. Kalau amal perbuatan kita ini banyak baiknya, maka Rasulullah senang. Tapi kalau misalnya amal perbuatan kita ini banyak jahatnya, Rasulullah sedih, menangis Rasulullah. Nah, kita ini kebanyakan bikin Rasulullah senang atau kebanyakannya bikin Rasulullah sedih. Buktinya, nama anak Rasulullah aja yang 4 orang perempuan itu kita banyak nggak kenal. Sibuk pada ngecek di Google siapa aja itu namanya itu. Ditanya yang laki begitu juga langsung Google. Kayaknya Google yang masuk surga nih. Lainnya gimana? Kan dalam kubur ditanya, di dalam kubur ditanya nggak? Ada jaminan yang orang kagak ditanya dalam kubur gitu. Bet, saya mah nggak ditanya, Bet. Bawa Google. Kenapa? Oh, saya punya kartunya. Kartu bebas ditanya munkar dan nakir. Ada begitu yang punya. Ditanya sama malaikat, Bu. Pak, ditanya sama malaikat. Ditanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Pertanyaan udah dibocorin. Kalau pertanyaan di universitas, di sekolah dibocorin, gagal nggak tuh ujian? Bubar. Tapi ini sengaja dibocorin pertanyaannya buat kita ini. Kita bisa jawab apa enggak? Sampai gini hari juga kita belum bisa jawab. Tergantung amal perbuatan kita. Man rabbuka, ditanya, siapa Tuhanmu? Kira-kira bisa jawab nggak? Tanya Google. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Allah. Bisa nyebutnya Allah. Sebut Allah. 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 Sekarang waktu pas adzan, hayya 'alas shalah, langsung nggak kita taruh pekerjaan kita terus pergi ke masjid? Kalau enggak berarti belum kenal Allah. Hafal nggak kita 20 sifatnya itu? Hah? Yang suka dinyanyiin anak-anak tuh, wujud kidam bako, terus lil hawaditi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrah iradah. Udah dia lanjut. Asmaul husnanya apa enggak? Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus, Ya Salam, Ya Mu'min, Ya Muhaimin. Itu namanya kita kenal Allah. Sholat kita tepat waktu nggak? Sholat kita itu tahu nggak maknanya? Kenapa harus berdiri? Kenapa harus ruku? Kenapa harus sujud? Kenapa harus duduk? Belum tahu kan? Terus mau jawab gitu di dalam kubur, man rabbuka, wah Tuhan saya Allah dong. Dikeplak sama malaikat. Ini anak kurang ajar nih. Sekarang saya mau tanya, emang kita waktu tasyahud nih,
Waktu ketika tasyahud disuruh nunjuk tuh. Jari apaan nunjuknya? Jari apaan nunjuknya waktu tasyahud tau? Hah? Jari tengah. Siapa ngomong jari tengah tuh? Jari telunjuk kanan. Jari telunjuk kanan. Jadi waktu kita tasyahud, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan. Saya mau tanya, kenapa itu tunjuk-tunjuk begitu? Hah? Ada yang tahu? Tuh, sholat kita aja belum tahu kenapa begitu. Bagaimana mau ditanya kenal Allah bisa jawab? Bagaimana kita waktu pas ditanya man rabbuka, siapa Tuhanmu, kita bisa jawab? Nah, sholat kita aja masih belum paham. Bacaan sholat kita belum paham. Al-Fatihah kita gitu bagaimana? Ini alhamdulillah di pondok pesantren Nurul Barat nih, dia ngedidik anak-anak kita itu untuk bisa baca tuh. Bisa baca Al-Quran yang pas hurufnya. Bukan namanya idza zulzilatil ardu zilzalaha. Dia baca semuanya pakai jim. Idza zulzilatil ardu zilzalata. Apa yang dijilat-jilat? Nah, di pondok pesantren tuh bisa diajarin. Nah, kalau kesalahan umum 1 minggu cuma 2 jam. Mau paham apaan tuh anak? Ntar yang bacain doa buat ente nih ketika ente meninggal kan semua bakal meninggal nih. Bakal meninggal gak kak? Bakal mati gak semuanya nih? Bakal mati pasti. Ulun nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu akan merasa mati. Jadi coba mikir-mikir dah sekarang nih. Mulai dari sekarang nih pas acara ini nih, kita mikir-mikir. Kira-kira ini saya masuk surga atau masuk neraka nih? Insya Allah masuk surga. Insya Allah masuk surga. Nah, makanya sholat itu kita pelajari, kita pahami. Nah, waktu tunjuk-tunjuk kasih tahu jangan nih, nunjuk-nunjuk kenapa nih? Kasih tahu jangan. Udah saya pulang aja. Kasih tahu nggak? Yang semangat begitu dong. Jadi waktu tunjuk begini, asyhadu an la ilaha illallah, di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri ini ada urat syaraf nyambungnya ke dalam latifatul galab di hati sih. Jadi ketika kita bilang asyhadu an la ilaha illallah, itu penekanan, i'tikad di dalam hati bahwasanya saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Penetapan di dalam hati kita di sini. Tuh. Kalau jari tengah disebutkan juga di dalam kitab tersebut. Ini jari tengah, mohon maaf. Biasanya kan kasar tuh kalau jari tengah. Nah, jari tengah itu ada urat syaraf kemana? Ke kemaluan. Ini mohon maaf. Jadi Islam duluan yang tahu. Jadi makanya sekarang nih kalau suka unjuk jari tengah, wow, langsung berantem. Saya nggak mau tunjukin jari tengahnya karena lagi di videoin. Pokoknya Habib unjuk-unjukin jari tengah, kenapa ngajak berantem? Kan pasti begitu. Tuh lihat. Jadi dipakai isyarat untuk mencaci orang, memaki orang. Tuh Islam udah ngajarin dari dulu, udah paham itu. Ini kan sekarang kita baru tahu. Mestinya nih sekarang nih anak-anak yang anak ini sekarang nih nanti tuh bakal lebih apa namanya? Lebih banyak protesnya, lebih banyak pertanyaan anak-anak. Pak, iya, Pak, bapaknya lagi main game. Pak, iya, Pak, ditanya lagi kan, nggak nyaut, lagi whatsappan mahnya. Mak, kenapa? Lagi sibuk nonton ituan, drama Korea. Ditanya sama si anak, Mak, kenapa sih Mak kalau sholat pas tasyahud tunjuk-tunjuk? Tanya Google. Kan pasti bakal ditanya itu. Mak. Kenapa sih kalau sholat pakai berdiri Mak? Terus takbiratul ihram begini Mak, Allahu Akbar. Kenapa tuh Mak begitu Mak? Kenapa enggak begitu Mak, lebih keren Mak? Mungkin lebih gagah tuh begitu. Kenapa Mak nggak pakai begitu Mak? Atau ada lagi orang kalau kita lihat sholat, Allah, aneh bilang keramaian. Kalau muter-muter sih bapak kincir aja itu, muter-muter, nggak usah dibolak balik begini. Kalau 3 kali berturut-turut gerakannya batal sholatnya. Nggak tahu dia lagi ngamalin apaan tuh. Allah. Ada nggak yang begitu sekalian ya? Yang di sini suka hadir nggak? Ya nggak usah begitu.
Waktu kita takbiratul ihram pun alif lam ha. Harful jalalah itu cuma alif lam ha, 4 aja hurufnya. Allah itu 4. Jadi bukan Allah. Bukan apa? Masih banyak yang sebut Allah belum? Masih banyak yang sebut Allah nggak? Kan begini. Misalnya ditanya, Bu, iya dapat undangan nggak? Wah, undangan kemana? Itu ke Pondok Pesantren Nurul Barat. Ngapain? Ada acara akikah sama maulid. Insya Allah. Iya dah, kita insya Allah hadir. Bener nggak tuh? Salah. Insya Allah. Nggak ada wawunya di situ. Allah. Kalau Allah berarti alif waw lam ha. Kalau Allah alif lam ha. Itu yang benar lafzul jalalah. Jadi waktu takbiratul ihram itu jangan Allahu Akbar. Masih banyak yang begitu. Atau ada nih Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sering ya begitu? Nah jangan ditiru itu. Harus dirubah. Karena tidak ada Tuhan yang namanya Allah. Tidak ada. Yang ada Allah. Jangan diedit tuh. Ntar diedit lagi, tidak ada Tuhan yang namanya Allah. Diedit kan biasa sebagai edit tuh. Makanya ini kita pelajarin tuh lidah kita yang benar. Kalau memang kita mau dibilang kenal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, cara nyebutnya pun harus bisa, harus tepat. Allahu Akbar. Tuh begitu. Ya, insya Allah nanti kita ketemu lagi. Ntar kalau mau ketemu nanti kita bahas kenapa itu sholat. Ada berdirinya, ada rukunya, ada sujudnya, ada duduknya. Kenapa itu model begitu? Nah, biar saya diundang lagi, ya kan? Dalam waktu dekat, ya kan? Dibayarin tiketnya, amin. Amin. Ya kan? Disediakan fasilitasnya, amin. Dan insya Allah banyak keberkahannya, amin. Amin. Gitu. Jangan nikah lagi, jangan amin, jangan. Ntar ibu-ibu pada kesal tuh. Kita doain Habib dia tahun lagi, amin. Wah ibu kok begini? Ntar ditiru sama suami saya gitu. Jangan ya. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan pada kehadiran kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan syafaatnya Rasulullah SAW pun kita bisa mendapatkannya dan mendapatkan kecintaan Rasulullah SAW kepada kita. Dan insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala tuliskan balasan kita bagi yang berselawat untuk Rasulullah SAW buat kita nanti sebagai saksi pertolongan buat kita, dan insya Allah kita berhak untuk mendapatkan surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Acara apa lagi habis ini? Enggak ada. Al-Fatihah itu. Oh ya, kita bacakan surat Al-Fatihah agar supaya anak putrinya Ustadz Nur Khalid ini yang bernama namanya Aisyah Khalid. Aisyah Khairul Nisa. Ya salam, dan nama imut bener. Hah? Oh Ustadz Abdul Khalid, bukan Nur Khalid. Dan saya kenapa nggak bilangin? Diam aja dari teriak-teriak di sini. Yuk, wah masuk surga, ya amin. Tapi nggak bilangin Ustadznya namanya Abdul Khalid. Ya, insya Allah kita bacakan surat Al-Fatihah kepada keluarga besar Ustadz Abdul Khalid beserta anaknya yang baru diakikahkan ini, Aisyah Khairul Nisa. Mudah-mudahan dijadikan anak yang salehah, berbakti kepada Allah dan Rasulnya dan kepada kedua orang tuanya, dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Kita doakan juga semoga Pondok Pesantren Nurul Barat yang lagi mau dibangun ini lokasi baru ya ini ya. Insya Allah banyak rezekinya, banyak yang yang bantu, yang partisipasi untuk investasi akhiratnya, dan mudah-mudahan tambah berkah, tambah manfaat buat umat.
على حزنها ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ربنا لا تكلنا إلى أحد ولا تعوجنا إلى أحد واغننا عن كل أحد يا من إليه المستند وأنت الواحد الفرد الصمد لا شريك لك ولا ولد. خذ بأيدينا من الضلال إلى رشد ونجينا من كل ضيق ونكد. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Kubul insyaallah. Mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.